Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Kali ini kita akan membahas tentang sinusitis, gejala sinusitis, penyebab sinusitis, dan pengobatan sinusitis. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Jadi, sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, dan nyeri di area wajah. Kondisi ini bisa berlangsung dalam hitungan minggu, bulan, ataupun bahkan bertahun-tahun. Jadi, ini adalah posisi wajah normal ya teman-teman. Terus ini adalah sinusnya, rongga sinus, dan inilah sinusitis. Jadi ada peradangan di rongga sinus ya teman-teman. Di sini kita lihat bahwa ada namanya sinus yang normal, dan di sini adalah sinus yang tidak normal atau sinusitis. Adanya inflamasi atau peradangan ya. Jadi terus penyumbatan juga ya. Dan ada infeksi di sinus di sini ya. Kalau ini semuanya sinus normal. Rongga sinus yang normal. Sinus merupakan rongga kecil yang terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Rongga kecil ini terletak di bagian belakang tulang dahi atau tulang frontal. Bagian dalam struktur tulang pipi atau maksilari, kedua sisi batang hidung etmoidal, dan di belakang mata atau sphenoidalis. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini ada bagian-bagian rongga sinus ya. Ada di dahi di sini teman-teman ya. Itu dinamakan dengan frontal. Nah, bagian dalam struktur tulang pipi di sini teman-teman ya. Jadi maksilaris atau maksilaris sinus. Nah, kedua sisi batang hidung. Jadi kedua sisi batang hidung di sini, etmoid ya. Dan di belakang mata ya teman-teman ya. Sinus menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Sinus juga berfungsi untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembaban udara yang dihirup. Jadi itulah fungsinya sinus ya. Sinus sendiri bisa menghasilkan lendir. Gunanya untuk menyaring dan membersihkan bakteri ya. Nah, ada beberapa jenis sinus nih teman-teman. Jadi berdasarkan lama berlangsungnya sinusitis terbagi dalam 4 jenis, yaitu sinusitis akut yang berlangsung selama 2 sampai 4 minggu ya teman-teman ya. Sinusitis subakut. Nah, kalau sinusitis subakut ini lebih dari 4 minggu atau 4 sampai 12 minggu. Dan juga ada sinusitis kronis yang berlangsung lebih dari 12 minggu dan dapat berlanjut hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan terakhir adalah sinusitis kambuhan yang terjadi hingga 3 kali atau lebih dalam setahun. Penyebab dan gejala sinusitis ini oleh peradangan pada lapisan sinus ya. Peradangan tersebut umumnya terjadi akibat infeksi virus ataupun alergi. Akibatnya, sinus memproduksi banyak lendir yang menyebabkan penyumbatan. Kondisi lain yang dapat menyebabkan sinusitis adalah polip hidung, tulang hidung bengkok atau deviasi septum, sistik fibrosis, dan daya tahan tubuh lemah.
Jadi di sini sendiri ya, di sini ada terjadi penumpukan ya, infeksi bakteri di sini ya, ada mukusnya ya, yang diakibatkan oleh inflamasi. Baik sinusitis akut maupun sinusitis kronis dapat menimbulkan gejala serupa, yaitu pilek, hidung tersumbat, nyeri di bagian wajah, dan penurunan kemampuan indera penciuman. Biasanya nyeri di bagian wajah itu kita tekan-tekan di sini ya, di dekat hidung atau di dahi itu sakit atau nyeri ya teman-teman ya. Bagi yang mempunyai sinusitis. Nah, untuk pengobatannya dan pencegahan sinusitis ini tergantung pada jenisnya, tetapi umumnya dengan pemberian obat semprot hidung dan obat minum. Jika obat-obatan tidak efektif, dokter akan menyarankan tindakan operasi. Jadi, teman-teman, dokter operasi atau dokter THT ya akan mengoperasi teman-teman seperti ini. Jadi ya, seperti ini ya. Jadi nanti akan dimasukkan alat ke dalam hidungnya untuk tidak ada, untuk mengobati sinusnya ya, sinusitisnya. Nah, sinus ini juga bisa dicegah dengan mengurangi resiko terjadi kondisi, yaitu dengan menghindari paparan zat pemicu seperti alergi ya atau alergen ya, rutin mencuci tangan, memakai masker dengan benar, ataupun ketika merawat orang sakit, menghindari kontak dengan orang sakit dan tidak merokok. Bagi teman-teman yang mempunyai sinusitis, merokok itu juga berbahaya ya, akan menimbulkan sinusitisnya kambuh ya, dan itu sakit sekali. Terus, pencegahan sinus juga dapat dilakukan dengan berobat ke dokter gigi jika ada gigi yang berlubang, terutama di bagian atas. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan informasi untuk sinusitis. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.